Setelah perkenalan singkat dari saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi Bab 5 oleh Surjono Sukanto. Bab 5, Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Sosial. A. Pengantar. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah peranata sosial, tetapi social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi yaitu 1. Memiliki pedoman pada anggota masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada 4 pengertian norma, di mana dasar itu sama, yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat. Cara menunjuk pada suatu bentuk perubahan. 2. Kebiasaan adalah pembuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. 3. Tata kelakuan merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. 4. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Ada sanksi penderitaan bila dilanggar. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu 1. Proses pelembagaan, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian suatu lembaga kemasyarakatan. 2. Norma-norma yang internalisir, artinya bahwa norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut 1. Dapat diketahui, 2. Dapat dipahami. 2. Sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat berupa dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat 1. Preventif, suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. 2. Represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan kesatuan yang pernah mengalami gangguan, bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan kesebandingan. 3. Dapat ditaati. 4. Dapat dihargai. Alat-alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu 1. Mempertebal anggota keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. 2. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. 3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. 4. Menimbulkan rasa takut. 5. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. 2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. 3.
Lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu atau beberapa tujuan tertentu. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 5. Lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. 1. Dari sudut perkembangannya ada dua tipe, yaitu 1. Service institution merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. 2. Enacted institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima, masyarakat ada dua tipe, yakni A. Basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. B. Subsidiary institution dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. 3. Dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe, yaitu A. Approved social centered institution adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. B. Unsanctioned institution merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. 4. Dari sudut penyebarannya dibagi menjadi dua, yaitu A. General institution merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. B. Registered institution merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat tertentu di dunia ini. 5. Dari sudut fungsinya terdapat dua tipe, yakni A. Operative institution lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. B. Regulative institution lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam 1. Analisis secara historis. 2. Analisis komparatif. 3. Analisis fungsional. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, di dalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan, satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lain bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara. F. Conformity dan definition. Masalah conformity dan definition berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, definition adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Diadakannya kaidah serta nilai-nilai dalam masyarakat adalah dengan maksud supaya ada konformiti warga masyarakat terhadap nilai yang bersangkutan. Teori yang dikembangkan oleh Robert Camerton, sosiologi meninjau penyimpangan deviasi dari sudut struktur sosial dan budaya. Sekian dan terima kasih.